Selamat datang di channel R69, channel cerita horor. Jangan lupa like, komen, and subscribe, tekan tombol lonceng notifikasi. Cerita ini berawal dari 5 remaja yang penasaran dengan sebuah gubuk rap bekas dukun yang sekarang terbengkalai. Terserah, aku nggak takut-takut amat. Ke tempat angker seperti itu, kata Raka, santai sambil memainkan ponselnya. Tapi serius, loh, katanya. Hantu di pondok tua itu bukan main-main loh. Bahkan Pak Dukun aja takut ke sana. Ujar Tari, sahabat Raka sejak SMP. Raka, Tari, dan 3 kawan sekelas. Mereka, Bima, Wati, dan Denny, baru saja mendengar kabar tentang sebuah pondok tua yang ditinggalkan di ujung desa, yang konon dipercaya dihuni oleh makhluk halus. Tak ada yang berani menginjakkan kaki di pondok itu. Kalau begitu, kita uji keberanian kita malam ini. Ke pondok itu, tantang Raka. Masing-masing dari mereka terdiam sejenak, menimbang risiko yang akan dihadapi. Namun satu persatu mereka setuju. Ingin membuktikan bahwa mereka cukup berani menghadapi misteri yang mencekam. Kita harus lebih hati-hati, Raka. Aku sudah siapkan beberapa benda yang bisa membantu kita mengusir hantu, seperti garam dan kemenyan, kata Wati sambil mengangkat tasnya. Malam itu, mereka berlima memasuki kawasan pondok tua. Merasa pegal dan lelah, cagek memayungi hati mereka. Daun kering yang mengering berjatuhan, yang langkahnya terhempas oleh langkah mereka. Suara aneh mulai terdengar, membuat gemerlap malam makin pekat. Loh, itu suara apa? Tanya Denny merinding. Entahlah, kayak suara dicitan pintu tua, jawab Bima. Raka memberanikan diri memasuki teras pondok tua. Dilanjutkan oleh keempat temannya. Kulit mereka merinding sejenak. Berduyun rasa ingin tahu mengalahkan perasaan takut mereka. Tanggapan demi tanggapan. Mereka melangkahkan kaki maju. Mereka buka pintu pondok tersebut. Kerasa tiba-tiba gemuruh angin menerpa pinang sirih yang tumbuh liar di depan pintu pondok tua. Lonceng kecil serasa ikut menyambut. 5 pengunjung midra yang gegap gempita. Tari berbisik, apa yang kau temui di dalam? Raka menjawab, sepertinya interior pondok ini lebih baik dari yang kuharapkan, tidak serusak yang kuduga. Tapi tunggu, bukankah pondok ini disebut angker karena hantu yang ada di dalamnya? Tukas Denny. Mereka melanjutkan eksplorasi di dalam pondok tua dan menemukan kamar dengan cermin retak di dinding dengan suspek tinggi. Ayo kita main aturan. Sebelum keluar dari pondok tua, kita harus mengucapkan namaku sebanyak 10 kali. Depan cermin ini, ujar Raka. Tarian langsung menanggapi. Kau ini jangan nambah-nambah urusan, Raka. Sudah cukup kita masuk ke sini. P50, ayolah. Kita pasti bisa. Yakinin saja bahwa angker adalah halusinasi kita, jawab Bima semangat. Baiklah, kita lakukan, ucap Wati seolah menyetujui tantangan Raka. Mereka berdiri di depan cermin retak itu satu persatu, mengucapkan nama Raka sebanyak 10 kali. Gema ucapan mereka terdengar dalam sendu keheningan pondok. Setelah mereka semua melakukannya, keanehan mulai terasa. Rasa dingin menusuk kulit mereka, dan angin mulai bertiup kencang, menggetik daun-daun yang tertiup liar. Satu demi satu, mereka keluar dari kamar itu. Mereka pikir petualangan mereka sudah berakhir, tapi ternyata malah baru dimulai. Denny, di mana kamu? Teriak Tari mencari Denny yang menghilang entah kemana. Ketakutan mulai menyusup dalam hati, dan anggota tubuh mereka terasa kaku, nyeri. Menit yang lalu Denny masih bersama mereka di kamar cermin, namun sejak mereka melangkah keluar, Denny menghilang bagai ditelan bumi. Tunggu, aku coba lainkan Wati yang masih punya GPS. Yang beberapa jam lalu ku masukkan ke dalam tas Denny, ucap Bima sambil gusar. Terbesit wajah pucat segaris. Mereka bersedia melawan harimau 9 nyawa demi teman mereka. Sayunya jejak tanah. Mereka mendayung fokus untuk menebak
Ucapan yang akan mereka temukan. Oh, ini dia, Denny sepertinya ada di gereja tua sebelah barat pondok, kata Wati memberi rasa harapan pada mereka. Mereka segera berlari menuju ke gereja tua yang sudah lama tidak digunakan. Begitu masuk ke dalam gereja, mereka terhenyak melihat Denny dalam keadaan pingsan. Raka dan Bima segera menghampiri Denny. "Denny, kau baik-baik saja?" tanya Raka. Dengan bimbang, Tari dan Wati mencoba menggiring Denny keluar dari gereja tua. Sepertinya ada yang tidak beres, gumam Tari seraya melihat tas milik Denny. Kenapa tas Denny basah kuyup dan ditemukan di gereja ini? Kita harus segera kembali ke desa dan melaporkan kejadian ini ke polisi. Mereka akan membantu kita menemukan jawabannya, ungkap Bima. Berhasil, saya berhasil keluar pondok tua, ucap Denny yang baru sadar dari pingsannya. Tenang Denny, kita semua berhasil keluar, tepuk Raka temannya. Ketidaknyamanan mengelilingi setiap detik. Harap-harap cemas dan menjauhkan dari perasaan nyaman mereka. Mereka memutuskan untuk bergegas menuju desa dan melaporkan kejadian itu kepada polisi dan Pak Dukun. Saya mendengar kejadian yang menimpa anak-anak muda ini. Ampunai saya, tak banyak hal yang bisa saya lakukan untuk pondok tua dan gereja tersebut. Bahkan Ruh Malam lebih pintar menguasai wilayahnya, sesap Pak Dukun ketika mereka menemui. Sebaiknya kalian menjauhi tempat-tempat angker seperti itu dan jangan mencoba mengusik mereka yang sudah pergi, sambung Pak Dukun. Saya akan berusaha membersihkan energi negatif yang ada pada Denny dan mengamankan daerah sekitar. Kelima sahabat itu mengangguk. Lega dikasihani takdir, mereka sudah serikat dalam menghadapi malam mencekam. Berpikir akan pengajaran yang diperoleh selama periode tersebut. Mereka bersyukur atas kehidupan yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Polisi juga menggali lebih dalam kejadian misterius yang mereka alami. Menyala teka-teki puing rumah angker. Beberapa minggu kemudian, kehidupan mereka kembali normal. Namun jelas bahwa petualangan mereka di pondok tua meninggalkan kesan mendalam pada mereka semua. Mereka mulai menghargai batasan yang ada antara dunia manusia dan dunia gaib. Sejak saat itu, mereka lebih berani menghadapi kehidupan, namun tetap menghormati dan menjauhi tempat-tempat angker. Warga desa sempat bergosip tentang pondok tua dan gereja itu, terutama setelah kisah Raka di Kakak tersebar. Ternyata, menurut cerita, pondok tua adalah tempat tinggal seorang dukun yang dahulu memiliki kekuatan spiritual tinggi, dan gereja tua adalah tempat dia berinteraksi dengan roh-roh yang dikenalnya. Rupanya roh-roh ini sudah lama marah sejak dukun tersebut meninggal, karena meninggalkan mereka begitu saja. Oleh karena itu, roh-roh tersebut menciptakan kekacauan dalam pondok tua, menginginkan agar kehilangan itu bisa digantikan. Pak Dukun menghabiskan beberapa hari membersihkan pondok tua dan gereja lama, serta kabut misterius yang mengelilingi keduanya. Setelah prosesi pembersihan, pondok tua kembali tenang, dan dengan demikian, roh-roh jahat pun menghilang. Desa tersebut tak lagi merasa terganggu oleh teror misteri. Kelima sahabat itu bersumpah untuk tidak pernah lagi mencari petualangan di tempat-tempat angker demi kepentingan mereka sendiri. Namun, ada satu pelajaran yang bisa diambil dari peristiwa ini, yaitu bahwa keberanian bukan hanya tentang menghadapi ketakutan kita, tetapi juga tentang membuat keputusan yang bijaksana dan menjaga diri kita dari energi negatif. Akhirnya, cerita tentang pondok tua menjadi legenda yang diceritakan dari generasi ke generasi tentang kelima pemuda berani yang menghadapi teror misterius. Tak hanya itu, cerita ini seolah menjadi peringatan bagi yang lainnya, yang mengajarkan betapa pentingnya menghormati batasan antara dunia manusia dan dunia gaib. Dan cerita pun selesai. Terima kasih telah menonton video ini.
Jangan lupa like, komen, subscribe, tekan tombol loncengnya biar tidak ketinggalan video-video horor lainnya.